Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelly Novitasari, NIM 1927041026, kelas PTPB angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi rancangan percobaan. Yang pertama itu tentang klasifikasi rancangan percobaan, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, rancangan perlakuan. Rancangan perlakuan menjelaskan kombinasi faktor perlakuan dalam percobaan, tidak termasuk bagaimana menempatkan perlakuan atau kombinasi perlakuan ke dalam suatu percobaan. Rancangan perlakuan berkaitan dengan apa yang akan dicobakan dalam suatu percobaan dan bagaimana yang akan dicobakan tersebut diatur penerapannya, atau berkaitan dengan pembentukan perlakuan atau treatments. Kemudian terdiri atas rancangan, yaitu rancangan 1 faktor, 2 faktor, dan 3 faktor atau lebih. Rancangan 1 faktor adalah suatu percobaan yang dirancang dengan hanya melibatkan 1 faktor dengan beberapa taraf sebagai perlakuan. Rancangan ini menjaga kondisi faktor-faktor lain dalam kondisi tetap. Kemudian rancangan 2 faktor atau lebih, yaitu percobaan yang terdiri dari 2 faktor atau lebih, yang masing-masing faktor terdiri atas 2 level atau lebih. Contohnya, yang pertama, penggunaan beberapa varietas bahan baku. Kemudian yang kedua, penggunaan beberapa jenis bahan pengemas. Kemudian yang ketiga, pengeringan pada beberapa suhu dan lama pengeringan. Rancangan yang kedua yaitu rancangan lingkungan, berkaitan dengan penempatan perlakuan-perlakuan pada unit-unit percobaan. Kemudian, unit percobaan merupakan unit terkecil dalam suatu percobaan. Contohnya, pengaturan suhu penyimpanan untuk berbagai sampel produk. Kemudian, pengelolaan dan penyiapan bahan baku yang digunakan. Rancangan yang ketiga yaitu rancangan respon dan pengukuran, berkaitan dengan pengambilan respon dari unit-unit percobaan. Contoh, pengukuran respon kadar air hasil pengeringan bahan baku. Kemudian, contoh yang lain, pengukuran respon antioksidan atau makanan dan minuman fungsional. Yang ketiga, pengukuran respon mikroba pada sampel. Rancangan percobaan disusun berdasarkan yang pertama, intensitas atau tingkat heterogenitas dan jumlah faktor yang menyebabkan keragaman kondisi atau lingkungan tempat percobaan dilaksanakan atau galat. Rancangan-rancangan hasilnya disebut rancangan lingkungan atau ecological design. Kemudian yang kedua, jumlah faktor dan metode pelaksanaan atau penerapan perlakuan-perlakuan pada unit-unit percobaan. Rancangan-rancangan ini hasilnya disebut rancangan perlakuan atau treatmental design. Adapun rancangan lingkungan ditata untuk memperkecil galat penelitian agar dapat digunakan sebagai indikator signifikan atau kebermaknaan. Pengaruh perlakuan yang logis memang bermakna atau ada pengaruhnya yang menonjol terhadap objek penelitian. Kemudian, rancangan perlakuan ditata berdasarkan derajat kepentingan dan kemudahan pelaksanaan penerapan faktor-faktor penelitian pada unit-unit percobaan. Hal ini berkaitan dengan prinsip yang pertama, makin banyaknya frekuensi atau ulangan, perlakuan akan makin teliti hasil percobaannya. Kemudian yang kedua, makin kecilnya areal atau petak perlakuan akan makin teliti hasil percobaan. Yang ketiga, makin banyaknya frekuensi perlakuan akan menyulitkan dalam penerapannya. Berdasarkan jumlah faktor yang diteliti, rancangan percobaan dipilah menjadi yang pertama, rancangan non-faktorial. Jika yang diteliti hanya 1 faktor penelitian, rancangan ini meliputi rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, rancangan acak kuadrat Latin. Kemudian, rancangan faktorial, jika diteliti terdiri dari beberapa faktor penelitian. Rancangan ini meliputi rancangan faktor tunggal,
yang difaktorialkan dan yang dimodifikasi. Contohnya rancangan petak terbagi dimodifikasi dari rancangan acak lengkap. Rancangan petak terlatur yang dimodifikasi dari rancangan acak kuadrat Latin. Kemudian rancangan kelompok terbagi dimodifikasi dari kombinasi rancangan acak kelompok dengan rancangan acak kuadrat Latin. Berdasarkan jumlah galat yang digunakan, rancangan percobaan dikelompokkan menjadi yang pertama rancangan bergalat tunggal, yang meliputi rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, dan rancangan acak kelompok lengkap, non-faktorial, dan faktorial. Rancangan-rancangan faktorial ini menunjukkan bahwa penelitian bertujuan untuk meneliti pengaruh-pengaruh faktor utama dan interaksi dengan derajat ketelitian yang sama. Kemudian yang kedua, rancangan bergalat ganda, merupakan rancangan percobaan yang salah satu faktor, misalnya faktor B, dan interaksinya lebih penting dari faktor utama lainnya, misalnya faktor A. Rancangan ini disebut rancangan petak terbagi, karena mempunyai dua buah galat, di mana galat B diharapkan akan lebih kecil dari galat A, maka galat B ini akan lebih teliti dalam menonjolkan pengaruh faktor utama B dan interaksinya daripada galat A dalam menonjolkan pengaruh faktor utama A terhadap hasil-hasil percobaan. Kemudian yang ketiga yaitu rancangan bergalat triple, meliputi rancangan percobaan yang mirip RPB, hanya saja jumlah faktor yang diteliti ada 3, sedangkan RPB hanya 2. Rancangan ini disebut rancangan petak bagian ganda. Rancangan lainnya adalah rancangan petak teralur dan rancangan kelompok terbagi, yang digunakan untuk percobaan yang lebih menonjolkan pengaruh daripada pengaruh faktor-faktor utamanya. Rancangan acak lengkap atau RAL atau Completely Randomized Design. Yang pertama, RAL merupakan rancangan yang paling sederhana jika dibandingkan dengan rancangan yang lain. Kemudian sumber keragaman yang diamati hanya perlakuan dan galat, sedangkan faktor-faktor lain diasumsikan atau dianggap seragam. Kemudian, RAL umumnya cocok digunakan untuk kondisi lingkungan, alat, bahan, dan media yang homogen. Kemudian, penempatan perlakuan-perlakuan ke dalam satuan-satuan percobaan secara acak lengkap atau penggunaan rancangan ini agak terbatas. Kemudian umumnya digunakan untuk percobaan-percobaan di laboratorium, rumah kaca, dan percobaan-percobaan terkendali lainnya. Selanjutnya, pemakaian di lapangan agak terbatas, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk itu, asalkan asumsi homogenitas tempat atau kondisi lingkungan dipenuhi. Adapun keuntungan dan kerugian penggunaan rancangan acak lengkap. Yang pertama itu keuntungan rancangan acak lengkap, yaitu mudah membuat DNA percobaan. Semua perlakuan diletakkan secara acak ke dalam seluruh tempat percobaan. Kemudian percobaan diikuti oleh derajat bebas yang maksimum dari derajat bebas untuk jumlah kuadrat galat. Kemudian analisis percobaan masih tergolong mudah. Adapun kerugiannya yaitu rancangan percobaan ini hanya baik untuk perlakuan yang tidak terlalu banyak jumlahnya, karena untuk percobaan yang besar kita sulit menyediakan media dan bahan percobaan yang homogen. Sehubungan dengan hal tersebut, maka jarang sekali digunakan percobaan tersebut di lapangan. Materi yang kedua yaitu peubah pada rancangan percobaan. Terdapat 3 peubah pada rancangan percobaan, yaitu yang pertama independent variable atau dapat berdiri sendiri. Independent variable atau peubah bebas yaitu variabel independen merupakan faktor kualitatif atau
kuantitatif dengan taraf yang ditetapkan atau fixed atau acak random. Faktor tetap atau fixed yaitu level atau taraf dari faktor tersebut ditentukan secara subjektif dari si peneliti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kesimpulan yang diperoleh hanya berlaku untuk taraf atau level yang dicobakan. Kemudian faktor acak atau random, yaitu level atau taraf dari faktor tersebut dipilih secara acak dari populasi atau level faktor tersebut. Kesimpulan yang berlaku untuk semua taraf atau level dari faktor tersebut. Kemudian yang kedua yaitu dependent variable atau apa yang diukur. Variabel dependent atau PU terikat adalah respon yang diukur. Variabel dependent sering juga disebut sebagai variabel respon. Contoh, kadar air akhir Simplicial. Kemudian yang ketiga yaitu kontrol variabel atau variabel yang konstan. PU terkontrol tidak sama dengan perlakuan kontrol yang diperoleh dari unit percobaan dengan ciri alami dari karakteristiknya. Contoh, mahasiswa meneliti pengaruh 3 kemasan terhadap mutu simpan keripik tempe yang disimpan pada suhu ruang selama 3 bulan. Adapun PU bebas, yaitu jenis kemasan, PU terikatnya yaitu kadar air, kerenyahan, keteknikan, dan warna. Dan PU terkendali yaitu suhu ruang yang sama, waktu simpan yang sama. Kemudian materi yang ketiga yaitu langkah-langkah dalam merancang percobaan. Yang pertama itu memilih masalah. Sebelum melakukan suatu percobaan, kita harus melakukan identifikasi atau pengenalan masalah sebagai bahan atau alasan mengapa kita akan melakukan percobaan tersebut. Misalnya kita menemukan masalah mengapa tanaman jagung yang ditanam petani di lahan atau di tanah garapan di desa tidak memberikan hasil yang maksimal. Nah, beranjak dari sini kita harus menggali mengapa terjadi demikian. Apakah tanah yang kurang subur, ataukah cara bercocok tanam yang kurang tepat, atau cara dan dosis pupuk yang kurang tepat. Misalnya kita menemukan bahwa masalah yang sebenarnya adalah pada tanah yang kurang subur. Kalau sudah demikian, kita tinggal memikirkan percobaan seperti apa yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut, agar dapat meningkatkan kesuburan tanahnya. Selanjutnya, merumuskan anggapan dasar atau hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara. Kemudian selanjutnya, memilih pendekatan, metode atau cara penelitian, dan jenis tipe penelitian sangat menentukan variabel apa, objek apa, subjeknya apa, dan sumber datanya dari mana. Kemudian, menemukan variabel atau sumber data, apa jenis data dan dari mana diperoleh, apakah observasi, interview, atau kuesioner. Kemudian selanjutnya mengumpulkan data. Selanjutnya analisis data, memerlukan ketekunan dan pengertian terhadap data. Selanjutnya menarik kesimpulan. Kesimpulan memerlukan kejujuran apakah hipotesis yang diperoleh itu terbukti. Kemudian yang terakhir menyusun laporan. Penyusunan laporan ini memerlukan penguasaan bahasa yang baik dan benar. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.